المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. جعلنا الله وإياكم من العائزين الفائزين المقبولين. كل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا مؤمن. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat, hadirullah. Terlebih dahulu setiap melaksanakan aktivitas yang baik, sesungguhnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saat kita mau mendengarkan kebaikan, kita ada di tempat itu dalam keadaan sehat walafiat, dan selanjutnya disambung dengan senantiasa lidah kita basah untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian. Itu di Jamiah Majlis Shotim Al-Aulia sudah terbiasa kita lakukan, dan mudah-mudahan tidak akan tergantikan dengan yang lainnya. Sebelum saya berbicara dengan hal-hal yang ingin saya bicarakan, terlebih dahulu saya mohon bersama-sama tundukkan kepala, memberi hadiah Fatihah untuk saudara-saudara kita di Palestina yang meninggal. Yakinkan di hati kita bahwa mereka mati syahid, dan yang hidup mereka berada dalam kehidupan yang mulia. Amin. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. Iya, hadirin dan hadirat hadirullah, keinginan kita yang ideal
dalam hidup baik di dunia maupun di akhirat kelak cuma satu, yaitu bahagia. Tidak ada yang lain. Namun karena kepicikan kita, karena kebodohan kita, karena kekurang pengetahuan kita, kekurangan pengetahuan kita tentang apa yang didambakan oleh kita yang namanya bahagia itu, terkadang dalam perjalanannya menemui kendala-kendala. Ada kendalanya yang bisa kemudian kita lalui dengan sukses, tapi ada pula kendala untuk mencapai bahagia itu tidak selesai dalam waktu yang singkat, bahkan lama waktunya. Hadirin dan hadirat sekalian, sebetulnya ada beberapa hal yang bisa kita bahagia, dan itu sering terlontar dari lisan. Yang pertama, ketika kita sakit, tentu bahagia itu yang didambakan olehnya adalah sehat. Ketika kita lapar, tentu yang dimaksud bahagia oleh mereka itu manakala saat kita bisa makan. Ketika kita bersedih, kelamaan hidup jomblo, tentu yang kita inginkan di hati kita bahagia adalah manakala kita punya pasangan hidup, istri. Ketika kita tidak punya uang, dalam kondisi tongkes, kantong kempes, yang kita inginkan dengan bahagia itu adalah punya duit. Ketika kita merasa diri kita tidak cantik, sering kita baper, terbawa dengan emosi, malu bergaul, tentu di hati dia yang dimaksud dengan bahagia itu manakala dia punya wajah yang cantik. Nah, berbagai hal dari kata bahagia tadi, apakah bisa diakumulasikan menjadi satu kebahagiaan yang paripurna? Iya. Namun butuh hal ini didapat dengan hidayah. Karena tanpa hidayah tidak akan bisa mendapatkan hadiah bahagia tadi. Yang kemudian yang lainnya mengikuti bahagia. Ibnu Khaldun berbahasa kias. Bahasanya seperti ini.
jika tumbuh rumput padi ditanam tidak akan tumbuh. Jika tumbuh padi, rumput tanpa ditanam akan jadi. Sehingga sederhana pada penuh makna. Hal ini dikaitkan dengan masalah bahagia yang dimaksud dengan mencari pasangan hidup. Dinikahi oleh kalian perempuan dengan 4 hal. Pertama, kecantikannya. Kedua, hartanya. Ketiga, keturunannya. Keempat, agamanya. Yang disebut oleh Nabi yang terakhir justru inilah yang disyarahkan kemudian oleh Nabi. Fazfar bidadidin talibatnya. Ambil, pilih orang yang punya agama, kamu akan selamat dan mendapatkan semua yang lain selain agama yang sebelumnya disebut. Jadi kalau poinnya agama, yang lain pasti akan didapat. Nah, dikaitkan dengan pembicaraan di awal tadi, yang dimaksudkan dengan padi adalah agama. Yang dimaksudkan dengan rumput itu adalah hidup. Dan perempuan ini di dunia menjadikan satu ikon tujuan dari kita semua bisa menjadi bahagia. Tentu tidak mungkin kita bahagia di akhirat sebelum kita bahagia di dunia. Ketika bicara dunia kemudian dikaitkan dengan perempuan, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa." Di sini sudah ada kata di ujungnya, dzalika mata'ud dunya. Yang demikian itu adalah perhiasan dunia. Hadirin, bahagia Allah sebut yang pertama dengan perempuan. Bahagia di mana dengan perempuan? Bahagia di dunia. Perempuan yang bagaimana yang bisa kita mendapatkan bahagia semuanya? Seperti apa yang disebutkan oleh saya tadi, yang sakit pengen sehat, yang punya duit pengen punya duit, itu adalah kata bahagia. Dan dengan masalah agama ini, dan poin utamanya adalah perempuan, lalu kedua perempuan adalah perempuan yang beragama, lalu kemudian apakah itu bisa benar mendapatkan kita semua yang diinginkan oleh kita dalam arti bahagia? Maka kalau ukurnya, kalau demikian perempuan itu
adalah perempuan yang menjadi perhiasan dunia, yakni sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, "Fasholihatu qanitatun abidhatun bil ghaibi bima hafizallah." Ini yang sulit kita cari sekarang ini. Jadi wajar kalau kemudian kita belum sampai tuntas menemukan bahagia di dunia. Kalau saja kita tidak bisa menemukan bahagia di dunia, apa artinya kita nanti di akhirat? Apakah bisa kita menemukan kebahagiaan di akhirat? No way, tidak. Fasholihah, yang bisa membahagiakan kita adalah perempuan-perempuan yang soleh. Apa jadinya perempuan yang soleh? Qanitat, yang ibadahnya tidak terkena degradasi, tidak turun naik, mantap, istiqamah, sholat 5 waktunya tidak bolong-bolong, tadarus Qur'annya tidak entar rajin, entar males, taat kepada suaminya berlanjut abadi, tidak pernah melototin lagi, apalagi tak melototin aja gak mau, apalagi ngomong keras. Ditatap oleh suami saja sudah gemeter. Fasholihah, qanitat, ibadahnya mantap. Sampai dikatakan dalam satu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila perempuan menjaga 5 hal, maka dia akan masuk surga dari pintu yang mana malaikat Ridwan tidak memilihkan sendiri, tetapi disilahkan perempuan itu untuk memilih kunci kamar yang mana yang diinginkan. Yang pertama, idza sholat khamsaha, apabila sholat yang 5 waktu dikerjakan dengan benar. Perempuan yang solehah, sekalipun dia punya laki kafir, dia tidak akan masuk neraka. Tapi suami yang kafir, perempuan yang kafir akan bisa dua-duanya masuk neraka dan tertawa anaknya masuk neraka. Apabila perempuannya kafir, lakinya mukmin, maka perempuan itu bisa membawa anaknya masuk neraka, dan suaminya manakala mukmin dia akan masuk surga. Tapi kalau perempuannya mukmin, luar biasa, luar biasa. Bagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha punya suami Fir'aun masuk neraka, Siti Aisyah masuk surga. Jadi tolong ukur dunia bukan laki-laki yang hebat, tapi perempuan yang hebat. Tapi ukuran perempuan yang hebat di dunia diterangkan di dalam hadis Nabi, ada dalam kitab Bukhari, li arba'ina wa li arba'ina ra'ata wahidatan, untuk 40 perempuan hanya 1 bandingnya perempuan itu yang saleh. Wow, luar biasa. Jadi mencari perempuan soleh tidak gampang.
kemarin tersebar di televisi. Karena udah ada di televisi, saya sebutkan namanya. Dia Ustazah Umi Bibik namanya, istri almarhum Uje. Dia membuka aib suaminya ketika suaminya sudah meninggal dunia. Begitu lancarnya dia berbicara, sebetulnya saya dari dulu sudah tahu saya ini dipoligami oleh Ustaz Uje. Rumah saya saat itu takut reputasi Uje jadi luntur. Dan sebetulnya saya tidak akan berbicara karena hal ini menjadi aib, tapi dia bicarakan itu di hadapan wartawan. Ini berarti dia membuka aib orang. Lalu apakah yang seperti ini cermin wanita yang solehah? Tidak. Karena wanita yang solehah di samping melaksanakan ibadah yang baik, hafizatun lil ghaib, dilanjutkan di ayat ini, yang bisa memelihara rahasia yang ada di dalam rumah tangga, terutama ketika dia sudah tidak ada. Hafizatun lil ghaib ini adalah ciri perempuan yang soleh yang Allah terangkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Tapi perempuan yang berani buka aib suaminya ketika suaminya sudah tidak ada, dia bukan ciri perempuan yang solehah. Sekalipun tiap hari dia melaksanakan sholat 5 waktu, sekalipun tiap bulan puasa dia melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh, sekalipun dia membaca Al-Quran setiap hari tamat 1 kali baca Al-Quran, dia tidak tercatat wanita yang solehah. Hati-hati kalau wanita, karena kiraan setan sering datang lebih cepat kepada wanita daripada laki-laki. Wajar kalau saat sekarang ini banyak laki-laki yang jomblo karena takut dapat wanita yang tidak solehah. Ini hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, dengan apa yang sudah dipeliharakan oleh Allah kepadanya. Man satara ayubahu, man satara ayuban nas di dunia, satara Allah ayubahu fil akhirah. Siapa yang berani merahasiakan aib seseorang di alam dunia, Allah akan tutup aibnya dia di akhirat. Dengan kata lain, siapa yang berani membuka belak-belakan di hadapan kamera televisi, besok dia akan dibuka aibnya di hadapan triliunan manusia di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hati-hati. Wow, ini luar biasa. Hati-hati. Hati-hati kaum muslimin, hati-hati kaum muslimin. Yang selanjutnya apa? Perempuan yang salihah wasoman syahralah, orang yang bisa memelihara puasa Ramadan sesuai dengan kaifiat puasa yang benar, bukan puasa ingin pada waktu lebaran diganti bajunya yang baru, bukan puasanya perempuan ingin di waktu lebaran dibelikan intan berlian. Bukan itu. Perempuan yang solehah betul-betul dia jaga puasanya sesuai dengan kaifiat puasa, terutama 10 hari yang terakhir. Dia jaga hubungan dengan suaminya, tidak mau hubungan walaupun halal, karena malam-malam itu mereka ikut begadang mengintip malam Lailatul Qadar. Perempuan yang soleh seperti itu tindakan. Seperti itulah perempuan yang solehah. Adakah di zaman ini perempuan yang solehah?
Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di antara kalian semuanya adalah perempuan-perempuan yang saleh. Amin. Amin. Amin ya rabbal